Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya M. Faisal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Ya Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana pula kabar koleksi portofolio Anda seiring dengan aksi fluktuatif yang ditunjukkan oleh Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG di tengah silang sengkarut antara maraknya katalis positif sekaligus deretan tekanan yang masih berada di pasar saham domestik. Tak hanya tren pergerakan yang masih serba tangguh, secara volume perdagangan juga menunjukkan bahwa sejumlah pelaku pasar masih cukup menahan diri sembari menunggu perkembangan yang terjadi, baik dari pasar global maupun situasi perekonomian di dalam negeri. Karenanya, dengan kondisi pasar yang demikian, strategi dan pendekatan apa saja yang sedang Anda siapkan atau justru Anda telah jalankan demi memaksimalkan potensi cuan di tengah aksi investasi ke depan. Ya, untuk semakin melengkapi referensi Anda dalam menata strategi dan pendekatan tersebut, izinkan kami dari tim redaksi IDX Channel membawakan 5 berita terpopuler dan paling diminati di sepanjang Senin, 3 Agustus 2026 oleh para pembaca idxchannel.com, termasuk juga Anda, para pembaca setia portal ekonomi, bisnis, dan pasar modal terpercaya IDX Channel. Sobat Investor, berikut ini berita pertama. Ekspansi masif hingga picu spekulasi akuisisi Nestle, saham baik jadi sasaran aksi beli asing. Ya, guna membuka program Top 5 edisi malam hari ini, kembali kami akan membahas terkait sejumlah kabar terkini dari kalangan emiten, di mana salah satunya datang dari PT Bersama mencapai puncak TBK atau baik, di mana sahamnya terpantau jadi sasaran beli, terutama bagi investor asing di sepanjang periode Juli 2026 lalu. Sebagaimana didasarkan pada data Order Book Perdagangan Bursa Efek Indonesia atau BEI, di mana investor asing mencatatkan nilai pembelian atau foreign buy atas saham baik sebesar 35,78 miliar rupiah sepanjang Juli 2026 lalu. Sedangkan nilai penjualan atau foreign sale dari saham emiten rantai pasok bahan baku untuk bisnis hotel, restoran, dan kafe atau HoReCa tersebut pada saat yang sama tercatat sebesar 19,57 miliar rupiah. Dengan demikian, maka terjadi akumulasi pembelian bersih atau net foreign buy sebesar 16,22 miliar rupiah. Dengan secara kuantitas, investor asing terpantau melakukan aksi borong sebanyak 53,32 juta saham. Dan pada saat yang sama, terjadi aksi lepas saham baik sebanyak 28,92 juta saham, sehingga menghasilkan net buy volume bersih sebesar 24,4 juta saham, dan dengan porsi transaksi menyumbang sekitar 11,34% terhadap seluruh nilai perdagangan. Maraknya aksi beli ini oleh kalangan analis diyakini tak lepas dari masifnya ekspansi bisnis perseroan dalam beberapa waktu terakhir, yang diantaranya juga mendorong spekulasi pasar atas ketertarikan perusahaan multinasional Nestle untuk mengakuisisi sebagian saham baik. Masuk berita kedua, BSDE raup pendapatan 4,75 triliun rupiah di semester 1 2026. Masih terkait dengan informasi terbaru dari kalangan emiten, di mana kali ini datang dari PT Bumi Serpong Damai Tbk atau BSDE yang mau mengonfirmasi hasil kinerjanya di sepanjang semester 1 2026 lalu dengan torehan pendapatan usaha sebesar 4,75 triliun rupiah. Pendapatan terbesar dari anggota kelompok usaha Sinarmas Land ini berasal dari pendapatan penjualan yang mencapai sekitar 79% dari total pendapatan usaha keseluruhan. Sebagaimana disampaikan lewat keterbukaan informasi perseroan kepada Bursa Efek Indonesia atau BEI, Direktur BSDE Hermawan Wijaya menyatakan bahwa kinerja semester 1 2026 lalu menunjukkan mapannya kualitas pendapatan usaha perseroan melalui diversifikasi sumber pendapatan. Pertumbuhan pendapatan berulang yang konsisten disertai peningkatan profitabilitas mencerminkan fundamental operasional BSDE tetap solid meski pengakuan pendapatan penjualan mengalami normalisasi dibanding tahun sebelumnya. Menurut Hermawan, kontributor utama terhadap pendapatan usaha masih berasal dari pendapatan penjualan atau development revenue sebesar 3,75 triliun rupiah yang didukung oleh penjualan produk residensial, lahan, dan komersial. Berikutnya kita beranjak ke berita ketiga. BPS catat Indonesia deflasi 0,14% pada Juli 2026. Dari deretan kabar mengenai update kinerja emiten, kini kita beralih pada informasi terkini dari perekonomian nasional, di mana Badan Pusat Statistik baru saja merilis laporan terbarunya, di mana salah satunya terkait deflasi sebesar 0,14% yang terjadi secara bulanan atau month to month atau M2M, yaitu pada Juli 2026 terhadap Juni 2026 lalu. Sebagaimana dijelaskan oleh Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Haryono, kelompok pengeluaran yang menjadi penyumbang terbesar atas deflasi bulanan yang terjadi adalah makanan, minuman, dan tembakau. Dengan deflasi sebesar 0,89%, dengan sumbangan terhadap deflasi tercatat sebesar 0,26%.
Tak hanya itu, selain terjadi deflasi, pada saat yang sama juga terjadi penurunan indeks harga konsumen atau IHK dari 111,89 pada Juni 2026 menjadi hanya 111,73 pada Juli 2026 lalu. Sedangkan jika dilihat secara tahunan atau year on year, menurut Ateng, terjadi inflasi sebesar 2,88% dan secara tahun kalender atau year to date terjadi inflasi sebesar 1,65%. Berikutnya kita akan masuk pada berita keempat. Trump akui AS Jepang intervensi pasar bersama untuk perkuat yen. Dari kabar perekonomian nasional, kita kembali beranjak pada perekonomian global, di mana Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, baru saja menyampaikan pengakuannya bahwa pihaknya bersama Jepang telah melakukan intervensi pasar secara bersama-sama demi memperkuat posisi nilai tukar yen di tengah ketatnya pasar keuangan global. Menurut Trump, langkah kolaboratif secara keuangan yang ditunjukkan oleh kedua negara merupakan bukti konkret atas kuatnya persahabatan yang terjalin antara pemerintahan Trump dengan negeri matahari terbit. Dalam pernyataan resminya, Trump menyatakan bahwa pemerintah Jepang secara khusus memang meminta bantuan dari pihak AS dan bagi Trump, posisi negaranya memang akan selalu siap sedia membantu bila memang Jepang membutuhkan. Pekan lalu, operasi terkoordinasi di Tokyo dan New York terbukti mampu memicu penguatan nilai tukar yen secara signifikan di pasar uang global. Masuk pada berita kelima, BP lakukan PHK massal, peringatkan banjir pasokan minyak jika perang Iran usai. Terakhir, guna menutup program Top 5 edisi malam hari ini, kami juga masih akan mengetengahkan kabar dari ranah global. Tepatnya terkait dinamika ekosistem energi internasional, di mana salah satu perusahaan energi raksasa asal Inggris, British Petroleum atau BP, yang memperingatkan publik dunia bahwa terhadap potensi bakal terjadinya lonjakan pasokan minyak saat nantinya perang di Timur Tengah antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah benar-benar berakhir. Atas proyeksi pemikiran tersebut, BP pun dilaporkan telah terus melakukan efisiensi demi mengantisipasi kemungkinan kondisi bisnis yang lebih buruk di masa mendatang. Salah satu upaya efisiensi tersebut diantaranya dilakukan dengan memangkas sedikitnya 700 pekerja non-frontline sebagai bagian dari rencana dan strategi penyederhanaan organisasinya. Dalam pernyataan resmi perseroan, disebutkan bahwa aksi pemangkasan tenaga kerja dilakukan pada jenis pekerjaan di divisi hulu, namun tidak termasuk posisi operasional yang dinilai esensial. Secara keseluruhan saat ini, BP dilaporkan telah mempekerjakan sedikitnya 93.700 tenaga kerja di seluruh dunia, usai memangkas hampir 7.000 pekerja di sepanjang 2025 lalu. Ya, demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya Faisal pamit undur diri. Semoga segala berita dan informasi yang telah kami sampaikan dapat menjadi gambaran serta tambahan pertimbangan yang bermanfaat dan cukup membantu bagi Anda para sobat investor sekalian dalam menata strategi serta menetapkan berbagai keputusan investasi di bursa saham domestik. Dalam hal ini kami juga senantiasa dan tak henti-hentinya mengingatkan bahwa segala keputusan berinvestasi, baik itu pembelian maupun penjualan saham, sepenuhnya berada di tangan Anda sobat investor. Yang bisa kami sampaikan adalah selalu bijaklah dalam berinvestasi. Pantau terus berita ekonomi, bisnis dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.